Cukup berikan cairan ini saja pada tanaman cabai, maka tanaman cabai aman dari serangan jamur, layu, busuk batang, ataupun antranoksa. pH tanah tidak mengalami drop, sehingga pertumbuhan menjadi normal, tanaman menjadi sehat dan subur. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini, tanamannya sangat subur sekali. Dan hari ini kita berada di kebun pagi-pagi, anginnya cukup kencang dan mudah-mudahan tidak ada hujan. Karena di tempat kita ini hampir setiap hari hujan kawan-kawan. Nah, khususnya pada hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu melakukan pengocoran, di mana kita menggunakan dua bahan. Bahan ini sangat bagus sekali khususnya di musim penghujan, karena bahan ini mampu untuk menaikkan pH tanah. Jadi kalau pH tanahnya normal, otomatis pertumbuhan tanaman cabai tetap maksimal. Jadi kalau pH-nya tidak normal atau drop, maka tumbuhan atau tanaman cabai akan mengalami begitu banyak masalah seperti layu, busuk batang, bercak daun, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham. Sebelum kita melakukan pengocoran, kita lihat dulu kondisi tanamannya kawan-kawan. Nah, ini tanaman cabainya sangat subur luar biasa dan sudah memasuki namanya fase generatif, di mana fase generatif ini ditandai dengan sudah pecah cabang dan muncul bunga cukup banyak seperti ini. Jadi lahan ini kita tanam cabai rawit varietas angkasa 89 dan ditumpang sari dengan tanaman kubis. Jadi tanaman kubisnya sudah cukup besar seperti ini, sangat hijau sekali. Nah, untuk tanaman kubis ini kita juga sudah melakukan penyeprian baru satu kali dengan menggunakan yaitu asam amino. Kita menggunakan Premino kawan-kawan. Jadi tanaman kubis kita tanam kiri kanan 2 jalur dalam satu bedeng, sedangkan cabenya kita tanam 1 jalur di tengahnya seperti ini. Jadi pertumbuhannya sudah lumayan bagus. Untuk mengetahui kondisi tanaman yang mana lahan itu pH-nya drop adalah sangat mudah sekali sebenarnya. Jadi kondisi tanaman itu tumbuhnya tidak normal. Artinya tanaman itu tumbuh kerdil, tidak mau besar. Dan yang paling menonjol adalah tanaman itu sangat mudah diserang oleh hama penyakit seperti layu, busuk batang, ataupun kalau tanaman cabai sudah berbuah, itu sangat mudah diserang oleh antranoksa. Itu ciri-ciri salah satu kondisi tanah pH-nya drop kawan-kawan. Jadi kalau para petani yang mempunyai modal bisa membeli alat pengukur pH. Tetapi pada umumnya sebagai petani jarang yang mempunyai alat pengukur pH. Makanya salah satu tandanya seperti itu. Nah, untuk antisipasi seperti ini kita tidak perlu melihat tanda-tanda itu sebenarnya. Jadi kita lakukan tekniknya adalah rutin melakukan pengocoran dengan bahan-bahan untuk menaikkan pH. Itu saja kuncinya. Jadi kalau memang seperti yang kita sampaikan tadi, kalau mempunyai dana lebih, bisa membeli alat ukur pH, itu lebih bagus kawan-kawan. Agar lebih pasti, walaupun tidak punya alat pH. Jadi kalau kita rutin melakukan pengocoran dengan bahan-bahan yang bagus untuk menetralkan pH, tanaman tetap tumbuh subur seperti ini. Pengocoran hari ini untuk pencegahan penyakit khususnya layu, busuk batang, dan lain sebagainya, agar pH-nya tetap normal, tidak drop, kita menggunakan dua bahan. Nah, seperti ini. Ini bahan pertama, ini bahan kedua. Ini merupakan humic acid plus kalium. Kita memakai Impresol. Ini sangat bagus sekali untuk menetralkan pH. Sedangkan ini
kalsium boronnya kita memakai yaitu Kalbopit. Ini salah satu juga fungsinya untuk menetralkan pH, juga mengeraskan batang tanaman cabai, dan ini ada kandungan boronnya, sebenarnya berfungsi untuk melakukan proses penyerbukan agar bunga tidak mengalami kerontokan, kawan-kawan. Seperti ini. Dosis masing-masing bahan ini, yang pertama kita pakai asam humat untuk takaran 10 liter air, karena sekarang musim penghujan. Kita memakai 3 sendok makan, jadi lebih banyak dia. 1, 2, 3. Jadi kalau kita semakin sering melakukan pengocoran, itu akan semakin bagus. Ini adalah bahan organik ini, jadi asam humat ini sangat bagus sekali untuk kondisi tanaman, agar tanaman tetap tumbuh maksimal. Nah, yang kedua kita memakai yaitu kalsium. Kita memakai Kalbopit ini, dosisnya juga sama, kita memakai 3 sendok makan. 1, 2, 3. Jadi kita selalu melakukan pengocoran dengan kalsium, asam humat, itu intervalnya 7 hari sekali. Nah, kita aduk dulu biar merata. Jika dua bahan tersebut sudah tercampur air secara merata, yaitu asam humat dan kalsiumnya, baru kita melakukan pengocoran. Nah, ini warnanya kayak kopi, ini warnanya seperti ini. Jadi alat kocornya sangat sederhana, yaitu ini takarannya kurang lebih 100 ml. Jika tidak menggunakan alat seperti ini, bisa menggunakan tangki semprot. Nah, kita penuhkan seperti ini. Jadi setiap lubang kita kocor seperti ini, langsung di lubang tanam. Ini tidak menjadi masalah. Berbeda kalau kita melakukan pengocoran dengan NPK, jadi jangan di lubang tanam. Tetapi kalau menggunakan asam humat, kalsium ataupun trichoderma, bisa langsung di lubang tanam seperti ini. Sangat simpel sekali. Jadi dengan rutin kita melakukan pengocoran asam humat dan kalsium interval 7 hari sekali, maka pH tidak mengalami drop, sehingga pertumbuhan tanaman tetap maksimal, tidak layu, tidak mengalami yang namanya serangan jamur lainnya. Seperti ini, sangat simpel. Nah, begitu juga kita rutin lakukan pengocoran, jadi aman dari serangan jamur, kawan-kawan, khususnya di musim penghujan. Seperti ini, sangat simpel sekali sebenarnya.